Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan panduan edit profil pegawai dalam penyusunan SKP 2023 di aplikasi e-Kinerja BKN. Seperti kita ketahui bersama bahwa beberapa pegawai saat akan menyusun SKP 2023 di aplikasi e-Kinerja BKN mengalami kendala di mana unit kerjanya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, yang ini berakibat tidak munculnya SKP atasan untuk di breakdown ke dalam SKP-nya. Untuk itu saya rasa perlu dibuatkan panduan edit profil secara detail. Walaupun sebenarnya di panduan kami sebelumnya sudah kita sampaikan secara umum, namun ternyata masih banyak yang terkendala dalam melakukan edit profil pegawai tersebut. Baiklah, mari kita mulai panduannya. Yang pertama, mari kita masuk ke aplikasi e-Kinerja BKN, yaitu melalui alamat kinerja.bkn.go.id. Kemudian silakan login menggunakan user MyASN. Bagi Bapak Ibu yang lupa password, silakan membuka kembali panduan kami mengenai reset password MySAPK. Kemudian setelah masuk pada tampilan awal seperti ini, silakan klik menu kiri, menu profil, seperti ditunjukkan oleh tanda panah merah di sini. Kemudian setelah klik profil, akan muncul halaman profil. Di sini ada menu utama, ada data pribadi, data atasan, list pegawai 1 unit kerja, list pegawai bawahan, dan klaim pimpinan unit kerja. Periksa seluruh data yang ada, tapi yang pertama-tama kita cermati adalah pada data pribadi. Silakan Bapak Ibu pastikan ngeklik di sini data pribadi. Akan muncul data pegawai seperti ini, bagian atas seperti ini, bagian bawah seperti ini. Untuk bagian atas, tolong dicermati apakah nama jabatan dan jenjangnya sudah sesuai atau belum dengan kondisi saat ini di data kepegawaian Bapak Ibu sekalian. Kemudian pangkat golongannya dan juga jenis pegawai. Jenis pegawai ini adalah pimpinan atau pegawai. Jika Bapak Ibu adalah seorang pimpinan unit kerja, maka di sini jenis pegawainya harus pimpinan. Kemudian pada bagian bawah itu adalah data unit kerja Bapak Ibu sekalian. Silakan cermati unit kerja Bapak Ibu, apakah sudah sesuai dengan kondisi saat ini atau belum. Sebagai dasar penyusunan SKP 2023, fokus data diri pegawai ada pada jabatan atau jenjang, pangkat golongan ruang, jenis pegawai, dan unit kerja pegawai. Jadi 4 hal itu yang harus Bapak Ibu cermati dan Bapak Ibu sesuaikan dengan kondisi sebenarnya yang ada di data kepegawaian Bapak Ibu saat ini. Untuk data jenjang atau jabatan, pangkat golongan ruang, dan unit kerja yang tidak sesuai, silakan Bapak Ibu lakukan edit data dengan mengklik tombol edit profil. Saya ulangi sekali lagi, untuk data berupa jabatan atau jenjang, pangkat atau golongan ruang, dan unit kerja yang tidak sesuai, silakan lakukan edit data dengan mengklik tombol edit profil. Yang seperti ini, silakan diklik edit profil. Nanti akan muncul tampilan edit seperti ini, edit profil. Silakan Bapak Ibu fokus di unit kerja dan golongan ruang. Untuk jabatan yang pimpinan unit kerja nanti akan otomatis terisi jika Bapak Ibu memang seorang pimpinan unit kerja dan mengklaim sebagai pimpinan unit kerja. Untuk jabatan yang bukan pimpinan unit kerja, silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan data kepegawaian Bapak Ibu saat ini.
Untuk saat ini panduan saya akan fokus pada pemilihan unit kerja Bapak Ibu, karena ini akan sangat berpengaruh dengan SKP atasan yang akan Bapak Ibu breakdown. Pengisian unit kerja itu nanti akan menggunakan sistem pengisian otomatis dengan pencarian nama unit kerja sesuai yang tercantum dalam database CIASN BKN. Jadi tidak bisa Bapak Ibu mengisi sesuai penafsiran Bapak Ibu, harus sesuai dengan database yang ada di dalam aplikasi CIASN BKN. Untuk itu kami minta untuk cermat dalam pengisiannya. Namun sebelum kita pandu dalam cara mengisikan atau mencari nama unit kerjanya, kita sampaikan dulu bahwa data posisi ASN berdasarkan unit kerja, terutama di kita di Kabupaten Sleman, berdasar KMA tentang penyusunan SKP 2021 yang lalu dan masih kita gunakan sampai saat ini, maka pohon jabatannya dapat kita sampaikan seperti ini. Pimpinan tertinggi adalah Kepala Kantor Kemenak Sleman, Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Sleman. Untuk yang di bawah Kepala Kantor ada Kasubag TU, Kasih Penyelenggara Haji dan Umroh, Kasih PD Pontren, Kasih Pendidikan Madrasah, Kasih Pendidikan Agama Islam, Kasih Bimas Islam, Gara Jawa, Gara Katolik, CFT Staff. Ini CFT yang berkedudukan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman. Kemudian ada pengawas, baik pengawas madrasah maupun pengawas pendidikan agama. Kemudian ada Kepala MTSN MAN, Kepala MIN, dan Kepala KUA. Selain CFT dan pengawas, maka keseluruhan pejabat level 2 ini berstatus sebagai pimpinan unit kerja. Nanti jika di data kinerja Bapak Ibu belum sebagai pimpinan, maka Bapak Ibu nanti harus melakukan klaim pimpinan unit kerja. Kemudian kita terangkan jabatan-jabatan di bawah masing-masing unit kerja. Bapak Kasubag TU itu membawai ada jabatan pelaksana di Subag TU. Kemudian membawai juga penyuluh Kristen, penyuluh Kristen, dan membawai juga jika ini selain Kristen ada, maksudnya ini kita masukkan ke Subag TU karena di Sleman tidak ada penyelenggara Kristen. Jika di tempat lain ada penyelenggara Kristen, maka penyuluh Kristen maupun guru agama Kristen nanti masuknya ke penyelenggara Kristen tersebut. Karena Kristen, Hindu, Buddha di Sleman tidak memiliki pejabat pengawasnya alias eselon 4-nya, maka Kristen, Hindu, Buddha baik penyuluh maupun guru agama semuanya masuk di unit kerja subbagian tata usaha. Kemudian Kasih PHU jelas hanya membawai japel yang ada di lingkungan seksi PHU. Itu juga dengan Kasih PD Pontren hanya membawai japel yang ada di PD Pontren. Untuk Kasih Dikmat atau Pendidikan Madrasah, selain membawai japel yang ada di seksi Dikmat, juga membawai guru PNS di madrasah swasta. Sekali lagi, guru madrasah, guru PNS yang bertugas di madrasah swasta, unit kerjanya nanti silakan memilih di seksi pendidikan madrasah. Kemudian berlaku juga untuk Kasih PHI, itu membawai selain jabatan pelaksana di seksi PHI juga membawai guru pendidikan agama Islam di sekolah umum di lingkungan Kabupaten Sleman. Jadi guru agama Islam nanti, guru pendidikan agama Islam nanti silakan memilih unit kerjanya seksi pendidikan agama Islam. Untuk Kasih Bimas Islam dan juga Gara Jawa ini hanya membawai japel yang ada di unit kerjanya masing-masing. Untuk Gara atau penyelenggara Katolik, selain membawai japel di lingkungan penyelenggara Katolik, juga membawai penyuluh Katolik dan juga guru pendidikan agama Katolik. Untuk JFT
JFT yang bukan pejabat, JFT staf yang ada di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman ini berada di bawah langsung Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten. Begitu juga dengan pengawas, baik pengawas madrasah maupun pengawas pendidikan agama, baik agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, semuanya juga di bawah kepala kantor langsung. Untuk kepala MTSN MAN itu membawai dua, ada kepala tata usaha dan juga guru. Untuk kepala tata usahanya sendiri, kepala TU MTSN MAN, membawahinya ada Japel, jabatan pelaksana, dan juga JFT yang ada di MTSN ataupun MAN. Untuk kepala MIN membawai guru, JFT staff jika ada, dan Japel di MIN. Kepala KUA membawai penghulu, penyuluh agama Islam fungsional, dan juga Japel yang ada di KUA masing-masing. Demikian tadi posisi ASN berdasar unit kerja yang kita sepakati sejak SKP, penyusunan SKP tahun 2021. Kemudian contoh pencarian nama unit kerja adalah sebagai berikut. Silakan tuliskan nama unit kerja, dilanjutkan nama kantor Kementerian Agama masing-masing hingga muncul data unit kerja secara lengkap sebagaimana terekam dalam database ASN BKN. Jadi kita tuliskan seksi pendidikan madrasah kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman. Kita tunggu sebentar, nanti akan ada tampilan searching. Kemudian setelah muncul data ini, silakan Bapak Ibu klik saja. Nanti akan terisi secara otomatis. Secara online kita contohkan sebagai berikut. Kita contohkan sebagai berikut. Misalnya ini unit kerja saya salah misalnya itu kan. Silakan kita editkan, misalnya kita cari seksi pendidikan agama Islam kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman. Nah, kita tunggu dulu sampai dengan tampilan searching berhenti. Nah, setelah muncul silakan Bapak Ibu klik. Nah, akan terisi secara otomatis di sini. Nanti Bapak Ibu tinggal klik OK, maka unit kerja Bapak Ibu akan otomatis menyesuaikan. Kita lanjutkan panduannya. Kemudian tahap terakhir, untuk data jenis pegawai yang tidak sesuai, misalnya Anda sebagai pimpinan unit kerja, namun tertulisnya masih sebagai pegawai statusnya. Kita contohkan di sini, Anda berstatus sebagai pegawai pada unit kerja AAAA, dan misalnya. Maka jika memang sebenarnya Bapak Ibu adalah pimpinan unit kerja tersebut, silakan lakukan edit data dengan mengklik menu klaim pimpinan unit kerja, yaitu tombol hijau di sini. Klaim pimpinan unit kerja. Kemudian jika sudah, nanti akan tampilannya berubah menjadi seperti ini. Anda berstatus sebagai pimpinan pada unit kerja AAA. Kemudian tampilan bawahnya sudah bukan klaim pimpinan unit kerja, tapi sudah menjadi lepas pimpinan unit kerja. Fungsinya apa? Fungsinya, jika terjadi kondisi sebaliknya, Anda adalah pegawai pada unit kerja tersebut, itu bisa terjadi misalnya karena mutasi atau pensiun atau apapun yang intinya Bapak Ibu sudah tidak menjabat sebagai pimpinan unit kerja tersebut, namun pada aplikasi e-kinerja BKN masih tertulis berstatus sebagai pimpinan, maka silakan klik tombol lepas pimpinan unit kerja. Selama status Anda masih pimpinan, maka orang lain atau pegawai lain tidak akan bisa mengklaim sebagai pimpinan di unit kerja tersebut. Jadi Bapak Ibu yang merasa bukan pimpinan, kami minta dengan sangat untuk melepaskan status pimpinan unit kerja pada aplikasi e-kinerja BKN ini. Kemudian untuk
untuk kepastian bahwa profil Anda sudah sesuai, silakan cek data atasan melalui menu data atasan di sebelah sini. Jika data atasan sudah sesuai sebagaimana posisi pada pohon jabatan yang tadi kita sebutkan, maka proses edit profil sudah selesai. Dan jika data atasan belum sesuai, maka silakan ulangi lagi dan cermati lagi alur daripada edit profil ini. Demikian panduan ini, semoga bermanfaat. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.